Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustopa, membeberkan penyebab rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan hingga saat ini. RUU perampasan aset sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2008 lalu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, hingga saat ini, tidak kunjung disahkan oleh DPR meski 3 presiden telah berganti, yaitu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dan Presiden Prabowo Subianto. Saan mengatakan sebenarnya DPR telah berkomitmen agar RUU perampasan aset segera dibahas. Namun, komitmen yang sudah ada itu terganjal dengan masih belum rampungnya 3 RUU lainnya, yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, dan RUU Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Dari keempat RUU itu, Saan menuturkan yang paling dekat akan segera disahkan adalah RUU KUHAP. Saan menjelaskan penyelesaian keempat RUU itu sebelum pembahasan RUU perampasan aset demi menghindari terjadinya tumpang tindih penggunaan pasal dalam suatu kasus tipikor. Sementara itu, RUU perampasan aset masih berstatus sebagai usulan pemerintah. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi, Balek, DPR RI, Sturman Panjaitan. Menurutnya, Balek DPR siap mengkaji, namun draft yang ada sebelumnya dinilai belum sinkron dengan sejumlah undang-undang lain. Ia menjelaskan, dalam Daftar Program Legislasi Nasional, Prolegnas, 2024 hingga 2029, RUU perampasan aset memang tercatat sebagai inisiatif pemerintah. Kendati demikian, menurut Sturman tidak menutup kemungkinan DPR juga dapat mengambil alih inisiatif apabila ada kebutuhan mendesak. Kalau jadi usulan DPR harus membuat dulu rancangannya, kita harus RDPU dulu, rapat dengar pendapat umum kepada ahli, pakar-pakar hukum, pakar ekonomi, pakar apapun. Tapi sampai saat ini di Prolegnas 2024 hingga 2029 itu masih usulan pemerintah. Tapi nggak apa-apa, siapapun mengusulkan oke-oke aja, ujar Sturman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025. Sturman menekankan hal terpenting adalah memastikan materi RUU tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah berlaku. Ia mencontohkan, draft lama menuai kritik lantaran memberi kewenangan perampasan aset bahkan pada tahap ketika seseorang belum berstatus tersangka. Terkait kemungkinan penyusunan Omnibus Law agar tidak beririsan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, maupun Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Sturman menyebut hal itu masih terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Nggak ada yang tak mungkin di dunia, semua mungkin, kata dia. Meski begitu, ia menegaskan Balek DPR belum dapat membahas detail lebih jauh karena kewenangan penyusunan draft saat ini masih berada di tangan pemerintah. Sturman menambahkan, DPR pada prinsipnya terbuka apabila pemerintah menyampaikan draft baru yang lebih komprehensif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.